Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel tentang ilmu mengenal Allah, yang insya Allah akan banyak membahas tentang ilmu syariat, yaitu peraturan-peraturan Allah tentang bab yang halal dan yang haram, tentang ilmu tarekat, yaitu ilmu atau yang menjelaskan tentang tata cara atau kaidah di dalam pengamalan ilmu syariat di dalam berkehidupan, yang insya Allah akan disertai dengan kisah-kisah nyata seorang hamba Allah di akhir zaman seperti sekarang ini. Juga channel ini insya Allah juga akan berbagi banyak tentang ilmu hakikat, inti-inti ibadah, dan ilmu-ilmu rahasia yang tersembunyi pada tiap-tiap segala sesuatu yang kaitannya dengan musyahadah atau penyaksian mata hati. Dan juga channel ini ya insya Allah akan berbagi tentang bagaimana itu makrifat, yang mana semua poin-poin yang tadi saya sebutkan, yaitu syariat, tarekat, hakikat, menjadi satu kesatuan. Dengan begitu, orang yang melaksanakan semua poin-poin tadi dengan kesadaran bahwa itu adalah rahmat dari Allah, maka itulah orang yang makrifatullah, orang yang mengenal Allah, yang pada umumnya kita mengenalnya dengan istilah al-arif billah, orang yang mengenal Allah dan sadar bahwa itu adalah rahmat dari Allah. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, sore ini saya akan membagikan terkait dengan salah satu postingan saudara kita di sebuah grup di Facebook. Beliau menuliskan, manakah yang lebih baik, orang yang tidak sholat tetapi perbuatannya baik, perkataannya baik, sopan, dan orang yang mengerjakan sholat tapi perangainya buruk, perbuatannya buruk. Seperti itu postingan salah satu sahabat kita. Lalu bagaimana jawaban yang tepat? Keduanya tidak baik. Tidak ada yang baik kepada dua tipe orang seperti itu. Karena apa? Pertama, orang yang tidak sholat tapi perkataannya baik, sopan, baik. Sebagai gambaran atau analogi, kenapa saya menjawab hal itu tidak baik? Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kita bekerja di sebuah perusahaan sebagai salah satu seorang staf, punya kewajiban yang dituntut oleh perusahaan tersebut, atasan kita, tapi kita tidak mau melaksanakannya. Maunya hanya duduk diam dan berkata sopan, ramah, menyapa sesama teman yang bekerja di sana. Mereka bekerja, sedangkan kita duduk-duduk hanya berkata-kata sopan, santun. Apakah itu pantas dikatakan sebagai seorang staf yang memang tugasnya sudah diberikan kewajiban pada tiap-tiap posisi yang ada di perusahaan tersebut? Kalau misalkan ada seorang staf seperti itu, semisal saya atasannya, maka sudah pasti saya pecat. Saya keluarkan karena tidak mau mengikuti aturan saya, karena dia hanya maunya duduk-duduk sopan, ramah, tamah sama teman-teman di usaha tersebut, di perusahaan tersebut, tapi tidak mau melakukan kewajibannya. Buat apa seorang staf seperti itu? Staf yang tidak tahu diri, dia harusnya bekerja tapi maunya duduk-duduk dan berkata-kata sopan. Nah, itulah kenapa saya menjawab orang yang meninggalkan sholat tapi berkata baik, itu buruk, tidak baik. Kenapa? Hal itu terkait dalil atau keterangan yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 terkait kewajiban kita seorang muslim yang beriman, yang percaya nanti di hari akhir, hari kiamat nanti ada hisab, ada perhitungan atas apa-apa yang Allah perintahkan, yaitu melakukan amalan kewajiban yang Allah perintahkan atau ditambah yang sunnah, dan menjauhi larangan dari Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah, yaitu sholat, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub mengatakan, apabila seorang mengerjakan amalan yang sunnah
tapi tidak melaksanakannya wajib, maka dia tidak diterima ibadahnya. Nah, seperti itu. Jadi sama seperti saya ketika menjadi seorang pemilik perusahaan. Ada orang sudah saya terima menjadi staf saya. Dia tidak mau bekerja sebagaimana saya wajibkan kepadanya. Saya mau gaji dia, saya mau gaji sesuai perjanjian kalau dia bekerja di perusahaan saya mengikuti aturan saya. Tapi ternyata dia hanya duduk-duduk berkata-kata sopan, ya, beramah tamah, maka keramahan, kesopanan yang dilakukan di perusahaan saya tidak ada artinya. Karena apa? Kewajibannya tidak dilaksanakan. Ya, tujuan dia bekerja di tempat saya bukan untuk beramah tamah, tapi bekerja sesuai kewajiban yang saya perintahkan. Maka seperti itulah gambaran. Gambaran ketika ada seorang muslim yang katanya ngaku beriman, percaya bahwa nanti Allah akan menghisap seluruh perbuatannya, dia tidak melaksanakan perintah Allah. Ini sudah menjadi orang yang menentang Allah pada hakikatnya, karena perintahnya tidak dilaksanakan. Maunya hanya berkata-kata sopan, ya, beramah tamah, ya, lalu menilai dirinya sudah baik. Nah, ini sudah termasuk orang-orang yang kufur, karena perbedaan orang yang sholat dengan orang yang tidak, itu adalah seperti yang digambarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, terkait dengan orang-orang yang kufur. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 82 dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, jika seseorang meninggalkan sholat, maka tidak ada antara dirinya dan kesyirikan itu pembatas. Bahkan itu akan terjatuh dalam syirik. Istilah syirik dan kafir kadang bisa bermakna sama, yaitu kafir kepada Allah. Syarah Sahih Muslim nomor 64. Nah, inilah kenapa saya katakan orang yang tidak sholat tapi perkataannya baik, tetap tidak baik, karena kewajiban tidak mau dilakukan, tapi dia menjustifikasi dirinya merasa baik hanya dengan penilaian dari perkataan yang sopan, yang baik. Nah, seperti itu. Sedangkan yang kedua, orang yang melaksanakan sholat tapi perangainya buruk, maka ini juga sama. Orang yang masih buruk dari sudut pandang Allah. Kenapa? Karena sebenarnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau misalkan orang itu sholat tapi perangainya buruk, berarti ada masalah dengan sholatnya. Bisa jadi tata caranya yang salah, bisa jadi niatnya salah, mungkin riya, ya kan? Nah, karena apa? Terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau misalkan seseorang itu sudah melaksanakan sholat, tapi perbuatannya masih keji, masih mungkar, berarti sholat yang dilaksanakan ada masalah di situ. Ada yang tidak beres. Maka harus diteliti lagi, mulai dari pakaiannya, minumannya, apakah halal atau haram. Lalu cara berwudunya, mengikuti tuntunan Nabi atau tidak, cara sholatnya. Apabila keluar dari hal itu, bisa jadi sholat yang dilakukan sia-sia karena tidak sesuai tuntunan. Sama seperti hanya gambaran mudahnya, kalau misalkan saya itu menginginkan teh manis, tapi bahannya salah, seharusnya pakai gula, saya pakai garam. Bagaimanapun caranya, walaupun saya membaca basmalah 1000 kali atau 1 triliun kali, dengan gelas emas sekalipun dihiasi seperti itu, dengan cara mengaduk-ngaduk atau tarekatnya lah istilahnya, cara bertarekatnya, mengaduk-ngaduknya teh itu dengan sedemikian rupa, tetap saja hasilnya asin teh itu. Karena apa? Bahan dasarnya sudah salah. Nah, bahan dasar itu yang salah itu adalah ibarat ilmu syariatnya. Tetap peraturan-peraturan Allah dipahami dengan salah, sehingga pelaksanaannya sudah pasti salah.
Apabila ilmu syariahnya benar, tarekatnya masih butuh latihan, belum tentu benar. Maka keduanya harus benar. Syariatnya, pemahaman ilmu, peraturan-peraturan tentang tata cara sholat, tata cara wudhu, ya itu harus benar. Tata pelaksanaannya atau tarekatnya itu juga harus benar, ya. Dan tujuannya juga harus benar, yaitu benar-benar beribadah kepada Allah semata-mata, bukan untuk dipamerkan, bukan agar dipandang oleh orang lain sebagai orang soleh, orang yang taat, tidak. Maka semua unsur itu harus benar. Akhirnya insya Allah sholat itu diterima, ya. Karena Allah itu maha gaib, maha halus, maha teliti. Itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah bisa melihat, bisa mengetahui, maha mengetahui sisi lahir dan batin kita. Jadi tidak sisi lahiriah kita saja yang dilihat, tapi keseluruhannya, ya, begitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak bisa melihat kesalahan dari postingan tersebut, nah itu orang sudah buta mata hati, ya. Karena apa? Terkait dengan sabda Nabi, apabila di dalam tubuh itu, ya, yang mana itu ada segumpal daging yang bernama kolbu itu rusak, maka niscaya rusak pula seluruh tubuhnya. Di mana hal itu diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu, ya. Maknanya jika hati seseorang itu baik, kita mengetahui bahwa manusia tidak ada yang bisa terlepas dari dosa. Karena hanya Nabi, hanya Rasulullah SAW yang dimaksum dari dosa, yang dijaga dari perbuatan dosa, yang dihindarkan dari perbuatan dosa. Sedangkan kita manusia biasa pasti berbuat dosa siang dan malam, ya. Tapi karena ilmu syariat kita tidak mengetahui, ya, maka seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Padahal kita berbuat dosa, disengaja maupun tidak disengaja. Akhirnya perbuatan dosa itu memberikan dampak titik-titik hitam yang menutupi hati kita, menutupi kolbu kita. Maka anjuran Allah, ya, untuk sering menyucikan jiwa itu, dan merugilah orang yang mengotorinya. Ya, apabila kita, ya, setiap hari sering menyucikan jiwa kita dengan perbuatan ketaatan lahir dan batin, yaitu yang paling utama yaitu tidak meninggalkan sholat, maka sholat yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa-dosa kita, sehingga kolbu kita baik. Maka inilah yang dikatakan Nabi, ya, apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Nah, kalau misalkan hati kita baik, bersih, ya, maka akan melahirkan amal-amal ketaatan lainnya melalui lahiriah kita, ya, akhlak kita akan menjadi baik pula. Berbeda halnya apabila kolbu kita rusak, ya, rusak dalam tanda kutip, ya, ada makna ada makna yang tersirat, ya. Kolbu rusak itu maknanya hati yang tertutup oleh titik-titik hitam karena perbuatan dosa kita. Sehingga apabila kita terhijab dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hati kita yang tertutup karena titik-titik hitam, maka akan melahirkan seluruh perbuatan amal lahiriah kita mengandung dosa, mengandung maksiat. Tapi karena kebutaan mata hati itu seolah-olah baik, maka ini yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Apabila ada orang, ya, yang buta mata hatinya, dia itu merasa baik, dengan prasangkanya dia itu baik, seolah-olah perbuatannya indah, seolah-olah perbuatannya benar. Dari sudut pandang Allah, perbuatan itu merusak, tapi mereka mengatakan mereka mengadakan perbaikan. Nah, ini makna dari hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang kolbu itu tadi. Seperti hanya Allah berkata kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah, barang siapa yang terhalang dari perjalananku di dalam batin, maka dia akan diuji secara lahir. Dia tidak semakin dekat, melainkan semakin jauh dariku. Ya. Itu. Lalu Allah melanjutkan perkataannya. Dia tidak semakin dekat dariku, melainkan semakin jauh dari perjalanan batin. Apa maknanya?
makna dari terhalang dari perjalanan batin adalah ketika seorang itu susah atau belum mendapatkan musyahadah, yaitu penyaksian dengan mata hati, ya, ruhnya belum bermakrifat kepada Allah karena terhijab dosa-dosa yang dia perbuat, disadari maupun yang tidak disadari, seperti hanya Nabi mengatakan kolbu yang rusak ini tadi, maka akan diuji secara lahir. Dia akan melahirkan amal-amal lahiriahnya. Dia berbuat dosa tanpa disadari. Nah, karena dia tidak sadar dalam perbuatan dosa yang dilakukannya, maka perbuatan dosa itu semakin menumpuk, semakin menghijabi hatinya, semakin tebal penghalangnya kepada Allah. Sehingga dengan keadaan seperti itu, tidak semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh. Kenapa? Semakin banyak dosa-dosanya, semakin menghijab hatinya, dia semakin semakin besar pula kemaksiatannya. Ketika membaca suatu ilmu, dia merasa soleh, dia merasa lebih baik, dia merasa lebih makrifat kepada Allah. Ketika dia banyak amal, dia merasa lebih taat daripada orang lain. Nah, itulah dampak-dampak ketika orang yang buta mata hati mengerjakan amal dengan keadaan yang buta itu, amalnya itu tidak semakin membawa dekat kepada Allah, tidak semakin membawa kemudahan kepada rahmat Allah, pertolongan Allah, melainkan semakin jauh dari rahmat Allah, sehingga susah mendapatkan musyahadah atau penyaksian mata hati. Karena Allah sendiri mengatakan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani di dalam kitab tersebut, orang yang memilih mujahadah itu pasti mendapatkan musyahadah. Orang yang bersungguh-sungguh melakukan ketaatan lahir dan batin yang tujuannya hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan dengan apapun, maka dia pasti Allah berikan penyaksian mata hati. Ruhnya, pandangan ruhnya akan terbuka dari hijab-hijab, dari penghalang-halang yang menutupi kebenaran itu, kebenaran yang hakiki. Apabila seseorang yang sudah mujahadah dengan sungguh-sungguh dan dia lolos dengan mujahadahnya itu dari sudut pandang Allah, maka musyahadah akan terjadi, dikehendaki atau tidak dikehendaki, diinginkan atau tidak diinginkan. Karena Allah pasti Maha Pembalas terbaik, pasti membalas kebaikan dengan kebaikan. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Seberat zarrah itu seberat semut yang kecil. Jadi kalau misalkan kita berbuat baik, sekecil apapun, pasti Allah balas dengan balasan yang sempurna. Begitu juga ketika berbuat kejahatan, Allah pasti balas dengan yang serupa, yang setimpal. Maka ketika seorang itu sudah memiliki musyahadah, pencapaian penyaksian mata hati, mudah melihat petunjuk Allah, mudah melihat rahmat Allah di segala penjuru dunia. Karena Allah memberikan tanda-tanda kebesarannya di langit dan di bumi. Ada hikmah-hikmah, ilmu tersembunyi, ilmu hakikat pada tiap-tiap segala sesuatu. Seperti halnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan, orang yang sudah mendapatkan makom hakikat, dia menyaksikan Allah pada tiap-tiap segala sesuatu. Oleh karena itu beliau berkata, ketika melihat bentuk, melihat makna. Nah, seperti hanya di channel ini sudah pernah saya sampaikan tentang musyahadah itu ketika melihat keran, selang air ketika ditekan itu seperti apa, firman Allah, yang terkait firman Allah yang mana dan hadis yang mana. Lalu ketika selang air itu ditekan dengan tekanan yang ringan, maka akan berdampak semburan air yang landai. Nah, seperti itu ada maknanya terkait dengan firman Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah melihat bentuk, melihat makna. Zikir, mengingat Allah tanpa berkata-kata, tanpa berhuruf, tapi di kolbu itu diberi pemahaman secara langsung. Melalui malaikat-malaikat Allah diberikan hikmah-hikmah, akhirnya terciptalah pernyataan di dalam kolbu, pengagungan kepada Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Akhirnya sesuai dengan firman Allah bahwa Allah itu tidak menciptakan apapun di langit dan di bumi itu dengan sia-sia, melainkan ada ilmu Allah. Karena Allah berfirman, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang sholat tapi masih perangai buruk,
itu tetap buruk dari sudut pandang Allah, tapi masih lebih baik daripada yang pertama. Daripada orang yang jelas-jelas tidak melaksanakan ketaatan yang diwajibkan, itu masih lebih baik. Karena apa? Orang yang sholat itu secara bertahap akan Allah bimbing sesuai dengan pembersihan dosa dari sholat-sholat yang dilakukan. Ya, karena sholat itu di antara sholat yang lain itu bisa menghapus dosa. Seperti hanya di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat 5 waktu, Jumat hingga Jumat berikutnya, serta Ramadan hingga Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa di antara waktu-waktu itu semua. Selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Jadi sholat menuju sholat berikutnya, ya, Jumat menuju Jumat berikutnya, Ramadan menuju Ramadan berikutnya, amalan-amalan semua itu bisa menghapus dosa di antara kedua waktu itu. Ya, selama dosa-dosa itu bukan dosa yang besar, melainkan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar sudah pasti harus dilakukan taubatan nasuha terlebih dahulu. Ya. Hal itu, ya, hadis yang tadi itu terkait dengan perumpamaan dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Lalu beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Ya, dengannya Allah menghapuskan dosa. Jadi itulah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi kita, Nabi SAW, yang paling mengenal ilmu syariat Allah dan ilmu-ilmu hikmah. Ya. Beliau menyatakan seperti itu. Sholat antara sholat yang satu, ya, duhur menuju asar itu ada penghapus dosa. Sholat asar menuju ke maghrib, penghapus dosa. Sholat maghrib menuju isya, penghapus dosa. Maghrib menuju isya menuju subuh, penghapus dosa. Subuh menuju sholat duhur berikutnya, atau misalkan ditambah sholat sunnah, itu penembus dosa. Makanya bagaimana mungkin manusia tersebut yang taat seperti itu, istiqomah seperti itu, akan tersisa dosa-dosa kecilnya? Tidak bisa. Ya. Makanya perlulah kita memahami panduan-panduan yang difirmankan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran maupun Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau. Karena kita tidak mungkin tersesat, tidak mungkin terarus pemahaman-pemahaman yang tidak benar, kata-kata syubhat dari postingan-postingan orang di Facebook atau tayangan-tayangan di video di YouTube, di TikTok, dan grup-grup WA mungkin. Tidak akan tersesat kalau kita berpegang teguh kepada kitabullah dan as-sunnah. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan sesat selamanya apabila kita berpegang teguh kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan as-sunnah. Seperti itu. Jadi itulah saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, terkait dengan perbedaan orang-orang yang di dalam mempelajari Islam masih pertengahan perjalanan suluk, seorang salik yang menuju perjalanan suluk, hatinya masih ada kotoran-kotoran, sehingga ketika ada kalimat tidak bisa melihat kebenaran yang hakiki. Seolah-olah itu benar, padahal salah. Tapi ada manfaatnya bagi kita semua sebagai pembelajaran. Sehingga ketika ada persoalan seperti itu, ada orang-orang yang pertengahan dengan lisannya itu, kita bisa mengetahui bahwa kita dapat rahmat dari Allah ketika melihat hal itu adalah salah. Kita bisa melihat kebenaran dari apa-apa yang dilisankan atau dituliskan oleh mereka. Hal itu tidak bisa dilihat dengan mata yang lahir ini, karena kita pasti tertipu. Kecuali ruh kita sudah bisa memandang, kita sudah terbuka hijab-hijabnya dari titik-titik hitam yang menghalangi dari kemudahan memahami petunjuk-petunjuk Allah itu. Apabila penglihatan dengan ruh atau penyaksian mata hati itu bisa dicapai, maka kebenaran hakiki pasti akan didapatkan. Sudah banyak kan contoh orang yang tertipu dengan teman dekatnya, dengan teman bisnisnya, karena merasa
teman yang dia kenal sudah lama bertahun-tahun, mungkin belasan tahun itu baik dari sudut pandang dia. Ternyata menurut Allah buruk. Karena apa? Orang seperti itu pasti ukurannya hanya melihat dari pandangan mata lahir. Nah, seperti hanya grup-grup Facebook, kalau melihat seorang yang pertengahan ngomong seolah-olah itu mengandung ilmu kebenaran, ternyata ada keharaman, ada pelanggaran di dalamnya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudariku, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, supaya apa? Kita dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari kesirikan-kesirikan khafi, kesirikan yang samar, ya, perbuatan-perbuatan yang samar, sehingga kita tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan menyebarkan pemahaman yang keliru, padahal salah. Kita mudah sekali memposting sesuatu yang menurut kita benar, ternyata itu salah. Akhirnya orang-orang awam bisa saja meniru pernyataan kita yang sebenarnya salah dari sudut pandang Allah, tersebarlah pemahaman yang salah tersebut. Akhirnya terjadilah dosa jariyah, dosa yang terus-menerus diberikan kepada kita walaupun kita wafat, selama perbuatan, amalan, pemahaman yang sesat, yang keliru itu tersebar dan disebarkan lagi dan diamalkan oleh orang lain. Ini bahayanya. Maka kita harus ingat, apabila kita masih belum tahu kebenaran yang hakiki, masih seringkali maksiat dan susah memahami ilmu-ilmu hakikat yang tersembunyi ketika melihat bentuk terhijab dari makna, jangan mudah kita mensyiarkan apa-apa yang kita masih belum pahami dengan benar, karena hal itu bisa berakibat fatal. Akhirnya nanti terjadi apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang masuk neraka karena melakukan perkataan, nah, kalau sekarang bisa dengan tulisan, yang tidak dipikirkannya dahulu dampaknya ya, kepada dirinya maupun orang lain, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka sejauh barat dan timur. Itu seringkali terjadi ya, pada orang-orang zaman sekarang ini ya, terutama di grup-grup Facebook, di YouTube juga demikian ya. Ini bahaya sekali ya, pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Oleh karena itu, untuk bisa menyaksikan kebenaran yang hakiki ya, mari kita sama-sama berupaya sekuat mungkin mujahadahnya, berjuang melawan hawa nafsu sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, agar kita mendapati kebenaran yang benar-benar ya, hak dari sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kebenaran. Ya, itu saja dari saya. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Tentunya ganjil dalam hal ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.